Bayangkan, kamu berhasil kabur dari orang yang selama ini menyiksa hidupmu. Kamu pikir kamu udah aman ketika dia meninggal bunuh diri, tapi kejadian aneh bertubi-tubi terjadi. Bahkan menghapus nyawa saudara kamu sendiri di depan mata. Sampai akhirnya, kamu terpaksa menjadi monster untuk melawan monster. The Invisible Man. Kita bahas tuntas di Bahas Film Kilat. Your attention please. Cecilia kabur tengah malam dari rumah mewah di tepi pantai milik Adrian kekasihnya. Setiap langkah diperhitungkan, memantau Adrian lewat CCTV, mematikan rekaman CCTV keluar, memanjat pagar, dan lari menyeberangi kebun luas sampai Emily adiknya menjemput dia. Tapi Adrian berhasil mengejar, memukul kaca mobil dengan brutal, dan mereka berdua langsung gas kabur dari sana. Selama 2 minggu ini, Cecilia tinggal di rumah James, teman lamanya yang berprofesi sebagai polisi. Seharusnya aman, tapi Cecilia masih nggak berani keluar dari rumah. Cuma ngambil surat di kotak pos aja dia gemetar. Kamera laptopnya ditutup pakai cat, dan setiap bunyi bel bikin dia panik. Ini bukan paranoid biasa, ini hasil dari berbulan-bulan dikontrol habis-habisan sama Adrian. Apa yang dia pakai, apa yang dia makan, sampai apa yang boleh dia pikirkan, semuanya diatur. Adrian obsesif pengen bikin Cecilia hamil, tapi Cecilia diam-diam minum pil KB, sampai akhirnya Cecilia berhasil kabur dari rumah itu. Lalu datang kabar yang seharusnya menjadi akhir dari mimpi buruk ini. Adrian bunuh diri dan meninggal. Cecilia mendapat warisan yang jumlahnya sangat besar dari Adrian. Dia akhirnya mulai berani keluar dari rumah, bahkan memberikan sebagian uang itu untuk uang kuliahnya Sydney, anaknya James. Hidup mulai normal, sampai hal-hal aneh mulai terjadi. Api kompor tiba-tiba membesar, nyaris membakar dapur. Selimut ditarik pas dia lagi tidur, lampu nyala mati sendiri, dan sofa bergerak seolah ada yang duduk di sana. Cecilia coba ambil selimut yang jatuh ke lantai, tapi ternyata ada yang menginjak dan menahan selimut itu, dan langkah kaki itu semakin mendekat ke arahnya. James datang dan dia bilang gak ada siapa-siapa. Dia bilang Cecilia cuma stres dan trauma. Keesokan harinya, Cecilia menghadiri job interview yang sangat penting buat dia. Cecilia udah siap dengan portofolio lengkap di tasnya, tapi pas dibuka di depan pewawancara, tas itu kosong. Portofolionya menghilang. Seketika Cecilia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Tes darah menunjukkan dia spam tinggi. Obat yang dia berikan pada Adrian sehingga dia bisa kabur dari rumah itu. Obat itu hilang pada saat dia lari dari rumah. Dan sekarang botol itu kembali padanya. Di detik itu, Cecilia paham semuanya. Adrian masih hidup dan dia lagi main-main sama hidupnya. Cecilia menemui Tom Griffin, pengacara sekaligus adiknya Adrian. Cecilia bilang bahwa Adrian masih hidup menggunakan teknologi yang entah bagaimana caranya bikin dia tidak terlihat. Cecilia minta Tom bilang ke Adrian untuk stop mengganggunya, tapi Tom malah menunjukkan bukti resmi foto kematian Adrian, dan Cecilia tetap tidak percaya. Mulai saat itu, hidup Cecilia benar-benar runtuh. Email dari akunnya Cecilia masuk ke inboxnya Emily. Isinya kata-kata yang sangat menyakitkan dan sangat personal. Cecilia nggak pernah nulis email itu, tapi email itu dikirim dari akunnya. Dan Emily menganggap Cecilia sudah kehilangan kendali, dan akhirnya Emily pun menjauh dari Cecilia. Yang lebih parah, di rumah, Sydney tiba-tiba dipukul. Saat itu cuma ada Cecilia di ruangan itu. Alhasil Sydney bilang bahwa Cecilia memukul dia. James langsung protek anaknya dan menjauh dari Cecilia. Satu persatu orang yang Cecilia sayang meninggalkan dia. Cecilia mulai ngomong sendirian, seperti bicara pada udara kosong. Dan dia bertanya pada Adrian, "Kenapa aku? Kamu bisa mendapatkan siapa saja dengan uang dan kekuatan yang kamu punya, tapi tidak ada jawaban." Lalu Cecilia mencoba sesuatu yang berani. Dia menelpon nomor HP-nya Adrian. Dan saat itu, dia mendengar getaran telepon berasal dari atap rumah itu. Cecilia naik tangga masuk ke atas rumah. Dia coba telepon lagi nomor itu, dan akhirnya dia menemukan HP Adrian di sana. Di galeri HP-nya ada foto-foto Cecilia sedang tidur sama Sydney di rumah itu. Foto yang diambil tanpa sepengetahuannya. Di sana juga ada sebuah pisau dalam plastik. Dan di HP Adrian tiba-tiba ada notifikasi surprise, yang artinya kejutan.
Tiba-tiba ada suara dari belakang Cecilia. Dalam panik dia tumpahkan cat ke lantai bawah. Cat itu jatuh, tapi berhenti di udara, membentuk siluet seseorang yang tidak terlihat, dan tangga yang tadi berdiri tegak pun terjatuh. Cecilia turun dengan susah payah, mengikuti jejak cat tersebut. Jejak itu hilang di ruang tamu. Keran air dapur tiba-tiba menyala sendiri, dan di sana ada bekas cat basah di wastafel. Detik berikutnya, tubuh Cecilia terangkat, didorong keras ke tembok, terseret dan terlempar. Ada sesuatu yang menyerang dia dengan brutal, tapi tidak terlihat. Cecilia memukul pakai piring sampai pecah. Lalu dia kabur naik Uber ke tempat yang paling dia takuti, rumah Adrian di Stinson Beach. Rumah yang sepi dan semua barang ditutup dengan plastik. Cecilia masuk ke sebuah ruangan dengan peralatan canggih terkunci PIN code. Dia berhasil membuka PIN code itu menggunakan tanggal pertama mereka ketemu. Peralatan itu menunjukkan sesuatu yang transparan berubah menjadi baju hitam yang futuristik. Suit invisible, teknologi yang bikin pemakainya tidak terlihat. Cecilia coba lepas baju itu, tapi anjing Adrian tiba-tiba menggonggong keras. Ada yang datang ke rumah. Cecilia buru-buru sembunyiin baju itu dan ngumpet. Dan saat itu dia melihat jejak kaki masuk ke dalam ruangan tanpa ada orangnya. Dia langsung kabur dari rumah itu. Cecilia janjian ketemu dengan Emily di restoran yang cukup ramai. Dia mau menceritakan semua penemuannya kepada Emily. Tapi di tengah pembicaraan, pisau dari meja terangkat sendiri, melayang di udara dan menyayat leher Emily. Tangan Cecilia tiba-tiba terangkat, menangkap pisau berdarah itu. Di mata puluhan orang di restoran itu, Cecilia lah yang membunuh saudaranya sendiri. Polisi langsung menangkap Cecilia saat itu juga. Cecilia teriak-teriak menjelaskan bahwa bukan dia pembunuhnya, tapi tidak ada yang percaya. Dokter akhirnya menyuntikkan obat penenang. Dan ketika Cecilia sendirian di dalam ruangan itu, ada suara yang berbisik di telinganya. Surprise. Cecilia pun diinterogasi oleh polisi, termasuk James. Dia bilang bahwa dia memiliki bukti bahwa Adrian masih hidup, tapi tidak ada yang percaya. Dan akhirnya, hasil tes darah keluar dengan informasi yang bikin semuanya tambah rumit. Cecilia dinyatakan hamil. Kemudian Tom datang menjenguk Cecilia. Dia datang dengan dua pilihan, kembalikan semua warisan, atau pertahankan bayi itu dan kembali dengan Adrian. Ternyata Adrian sudah mengetahui bahwa Cecilia meminum pil KB sejak dulu, dan dia mengganti pil itu dengan pil lain. Makanya Cecilia hamil sekarang. Saat itu Cecilia nggak menjawab apa-apa. Dia diam-diam ambil pulpennya Tom, dan dari dalam sel tahanan, Cecilia mulai menyayat tangannya sendiri dan bilang dengan keras bahwa Adrian tidak akan mendapatkan bayi ini maupun dirinya. Tapi tiba-tiba tangannya ditahan oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Inilah yang Cecilia tunggu. Dia tusuk pulpen itu berkali-kali ke udara kosong. Polisi mendengar keributan dari ruangan Cecilia, dan saat itu dia melihat sosok setengah terlihat pakai baju hitam. Dan Adrian pun membunuh polisi tersebut. Polisi lain mencoba menyerang, tapi satu persatu dijatuhkan. Adrian kabur lewat tangga darurat, Cecilia kabur mengejar dengan membawa salah satu pistol. Sampailah mereka di sebuah parkiran mobil saat hujan deras. Cecilia mencoba mencari Adrian dari sisi mobil ke sisi mobil yang lain. Sampai akhirnya, sebuah pintu belakang mobil terbuka. Kemudian Cecilia tiba-tiba dicekek dan Adrian mengancam untuk membunuh Sydney. Adrian kabur dan masuk ke mobil. Cecilia mencoba menembak sebuah mobil, mengambil mobil itu dan menyetir sekencang-kencangnya sambil menelpon James. Menginformasikan untuk menjaga Sydney dan jangan meninggalkan Sydney sendirian. Tapi sudah terlambat. Di rumah James, pintu terbuka sendiri dan sebuah sosok masuk ke kamar Sydney. Sydney terbangun, dia mengambil pepper spray dan menyemprotkannya ke udara. Saat itu juga, meja bergoyang. Ada sosok yang tidak terlihat di sana. Kemudian James datang untuk menyelamatkan Sydney, tapi saat itu juga dia langsung diserang oleh sosok yang tidak terlihat. Pistolnya direbut, dia diseret dan dipukuli sampai pingsan dengan darah di mana-mana. Cecilia tiba tepat waktu. Dia menyemprotkan cairan pemadam kebakaran ke arah lorong itu. Sosok itu mulai terlihat, dan saat itu juga Cecilia menembakkan peluru berkali-kali sampai sosok itu terjatuh. Cecilia membuka topengnya, dan wajah yang muncul adalah Tom, bukan Adrian. Polisi pun menggeledah rumah Adrian, sampai akhirnya mereka menemukan Adrian terikat di basement, seperti korban. Kesimpulan resmi dari polisi adalah
Tom adalah dalang dari semua ini, dan Adrian adalah korban yang tidak bersalah. Tapi Cecilia tahu kebenaran yang sebenarnya. Beberapa waktu kemudian, Cecilia menelpon Adrian. Mereka janjian ketemu di rumah Adrian. Cecilia bilang kalau Adrian mau menjadi bagian dari hidup anak mereka, semuanya harus dimulai dengan kejujuran. Dia meminta Adrian untuk mengaku bahwa dialah yang merancang semua teror ini. Adrian bersikeras bahwa Tomlah yang mengontrolnya. Adrian tidak tahu bahwa James sedang mendengarkan pembicaraan mereka melalui alat sadap. Cecilia mulai menangis. Adrian mencoba menenangkan dan memeluk dengan lembut. Cecilia bilang dia mau ke toilet sebentar. Dan akhirnya Adrian menunggu sendirian di ruang makan itu. Kemudian, tangan Adrian terangkat sendiri. Pisau yang sedang dia pegang menyayat lehernya sendiri dengan brutal. Adrian jatuh, darah mengalir ke lantai. Di kamera CCTV, tidak ada siapapun selain Adrian di ruangan itu. Kemudian Cecilia keluar dari kamar mandi dan kaget melihat Adrian tergeletak. Dia segera menelpon ambulans dengan suara panik. Setelah menelpon, ekspresi wajah Cecilia berubah. Ekspresi orang yang sudah merancang semuanya dengan sempurna. Surprise. Adrian meninggal dengan cara yang dia rancang untuk menyakiti orang lain. Cecilia keluar rumah membawa anjing Adrian. James yang menunggu di luar melihat sesuatu dalam tas Cecilia. Suit invisible. James paham sekarang. Dia percaya dan paham apa yang terjadi di dalam rumah itu. Cecilia berjalan keluar dengan wajah tenang. Lega, akhirnya bebas. Itulah The Invisible Man dibahas film kilat. Terkadang satu-satunya cara mengalahkan monster adalah menjadi monster yang lebih pintar. Kalau kamu suka film yang bikin mikir dan endingnya nggak nyantai kayak gini, subscribe. Karena channel ini isinya tipe film kayak gini semua. Sampai jumpa lagi!